أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa-apa yang membatalkan puasa dan apa-apa yang tidak. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Seseorang yang makan dan minum dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, maka puasanya batal. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu jelas bagi kalian malam dan telah terbitnya fajar. Tsumma atimmus siyam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar shadiq. Kemudian diperintahkan untuk imsak atau menahan diri dari makan dan minum sampai terbenam matahari. Dan juga sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia, yaitu hambaku, meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena aku. Dan telah datang ijma' dalam hal ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah. Beliau berkata, "Wa ajma'al ulama 'alal fitri bil akli wasyurbi bima yutaghadza bihi." Dan ulama ijma' atas batalnya puasa seseorang dikarenakan makan dan minum yang memberikan gizi. Maka seseorang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja batal puasanya dan wajib baginya mengqadha puasanya dan tidak membayar kafarah. Ini sebagaimana yang dipilih oleh Asy-Syafi'i, Al-Hanabilah, dan yang dikuatkan oleh Ibnul Munzir dan yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini dikarenakan tidak adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah mewajibkan kafarah dan tidak sah mengkiaskannya dengan jima' di bulan Ramadan. Sedangkan jima' ada dalilnya tersendiri. Dan wajib bagi yang makan dan minum dengan sengaja untuk menahan diri dan tidak melanjutkannya di sisa harinya. Dan ini sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang 4 dan yang dipilih oleh Ibnu Hazm, dan itu dikarenakan dia berbuka tanpa uzur syar'i, maka wajib baginya menahan diri di sisa harinya tersebut. Dan berbukanya dia dengan sengaja tidak menggugurkan kewajiban untuk menahan diri sampai terbenam matahari. Jika seseorang makan dan minum karena lupa, maka tidak batal puasanya dan dia tidak berdosa. Ini sebagaimana pendapat jumhur ulama Al-Hanafiyyah, Asy-Syafi'iyyah, dan Al-Hanabilah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapatkan pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Dan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Siapa yang makan dan minum karena lupa sedangkan ia berpuasa, maka hendaklah ia teruskan puasanya itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya makan dan minum. Al-Imam An-Nawawi berkata, "Fihi dalalatun li madhhabil aktsarin." Dalam hadis di atas terdapat dalil yang dipegang oleh kebanyakan mazhab, anna shaima idza akala aw syariba
au jama'a nasiyan la yuftir, bahwasanya orang yang berpuasa jika dia makan atau minum atau berhubungan suami istri karena lupa, maka tidak batal puasanya. Syarhun Nawawi ala Muslim, jilid ke-8 halaman 35. Dan bagaimana jika masuk ke dalam mulutnya sesuatu tanpa keinginan atau tanpa pilihannya, seperti debu yang ada di jalanan, apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya secara umum tidak batal, sebagaimana ijma' para ulama dan dinukul oleh Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, dan Imam Nawawi. Ibnu Qudamah pernah berkata, al-mufsidu lis-saum min hadza kullihi makana an amdin qasdin. Perusak puasa seseorang ya seperti ini semua, seperti makan dan minum, jika dilakukan dengan sengaja. Fa amma ma hasala minhu min ghairi qasdin, akan tetapi jika dia melakukannya tanpa sengaja, kal gubar alladhi yadkhulu halqahu min at-tariq, seperti ada debu yang masuk ke dalam tenggorokannya ketika dia di jalan, au ma asbahadha, atau yang semisal dengannya, fala yafsudu saumuhu, maka puasanya tidak rusak. Wala na'lam fihi khilafan, dan kami tidak mendapatkan perselisihan ulama dalam hal ini. Begitu juga seseorang yang menelan air ludahnya tidak menyebabkan puasanya batal selama dia tidak mengeluarkannya dari mulut dan tidak sengaja mengumpulkannya di dalam mulut. Dan telah datang ijma' dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, An-Nawawi, dan Ibnu Muflih. Ibnu Hazm berkata, wattafaqu ala anna ar-riqa ma lam yufariqil fam la yufattir, dan para ulama bersepakat bahwasanya air ludah yang tidak keluar dari mulut tidak membatalkan puasa. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, ibtila'ur riq la yufattir bil ijma', menelan air ludah tidak membatalkan puasa, ijma' para ulama. Idza kana 'ala al-'adah li'annahu ya'sur al-ihtiraz minhu, dan itu karena susah baginya berhati-hati darinya. Dan Ibnu Muflih berkata, yukrahu lis-sha'im an yajma' riqahu fayabla'ahu, dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mengumpulkan air ludahnya kemudian menelannya. Begitu juga jika seseorang menelan sesuatu yang ada di antara sela-sela giginya dan dia dalam keadaan berpuasa, maka dilihat terlebih dahulu. Jika sesuatu itu sedikit dan susah atau tidak memungkinkan untuk dibuang atau dikeluarkan dari mulut, maka puasanya tetap sah. Ini sebagaimana ijma' para ulama, dinukil oleh Ibnul Munzir. Beliau pernah berkata, ajma'a ahlul ilmi ala an la syai'a 'ala as-sha'im fima yasdariduhu mimma yajri ma'ar-riq mimma baina asnanihi mimma la yaqdiru ala al-imtina' minhu. Para ulama ijma' bahwasanya tidak mengapa bagi orang yang berpuasa menelan sesuatu yang berjalan bersama air ludah seperti yang ada di sela giginya, dan sesuatu itu susah dihalangi dari tidak tertelannya. Ini dikarenakan susahnya menjaga dari hal tersebut untuk tidak tertelan, maka sama hukumnya dengan air ludah. Adapun jika ia menelan sesuatu yang ada di antara giginya dan sesuatu itu bisa dibuang dan dikeluarkan dari mulut, maka puasanya batal. Dan ini sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i, Al-Hanabilah, dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Dan itu dikarenakan dia menelan sesuatu seperti makanan yang memungkinkan dia untuk mengeluarkannya atau membuangnya, akan tetapi dia tidak mengeluarkannya, bahkan menelannya, dan dia dalam keadaan sadar, maka batal puasanya. Dan bagaimana hukumnya menelan sesuatu yang tidak dimakan pada umumnya, seperti menelan uang logam, kerikil, rumput, dan seterusnya, maka puasanya batal, sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang 4, dan ini mazhab jumhur ulama dari dulu sampai sekarang. Sebagaimana dalilnya asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-fitru mimma dakhal walaysa mimma kharaj. Batal puasa seseorang itu jika ada sesuatu yang masuk ke dalam perut dan bukan yang keluar. Dan juga karena hal tersebut sama dengan
hukum makan, sedangkan ia mampu menjauhi dan berhati-hati darinya. Dan bagaimana hukum merokok ketika berpuasa? Sebagaimana kita ketahui bahwa merokok bisa merusak puasanya dan telah disepakati oleh ulama mazhab yang 4, dan itu dikarenakan rokok memiliki bentuk dan warna yang masuk ke dalam lambung dari jalur makan dan minum, maka bisa merusak dan membatalkan puasanya. Jika seseorang yang berbuka dengan sangkaan matahari telah terbenam, tidak lama kemudian matahari terlihat lagi, maka wajib baginya menahan diri atau berpuasa di sisa waktunya. Sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang 4, bahkan dinukil ijma dalam hal ini, dan tidak ada qadha atasnya, dan ini pendapat sebagian ulama salaf dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Dalil mereka keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami salah atau kami lupa. Dan hal ini termasuk kesalahan yang Allah ampuni dan tidak ada qadha atasnya, dan juga sebagaimana hadis Asma binti Abi Bakar yang sudah kita sebutkan, dia berkata, aftarna ala ahdi Rasulullah fi yaumi ghaimin thumma tala'atis syams. Kami pernah berbuka di zaman Rasulullah SAW pada hari mendung, ada awan hitam. Kemudian kami berbuka menyangka matahari telah terbenam. Thumma tala'atis syams, kemudian matahari muncul lagi. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya para sahabat disuruh untuk mengqadha puasanya tersebut. Kalau seandainya wajib mengqadha, ya, maka akan datang riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Dan jika seseorang makan dan minum atau berbuka dalam keadaan ragu, apakah matahari sudah terbenam apa belum? Ternyata matahari belum terbenam, maka ia berdosa, ya. Dia berdosa dan wajib mengqadha puasanya sebagaimana kesepakatan ulama mazhab berdasarkan dalil-dalil di atas yang menunjukkan wajibnya berpuasa sampai benar-benar matahari terbenam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.